Pemirsa, Anda masih bersama program Oase Ramadan Metro TV dan kita masih membahas tentang Ramadan sebagai bulan prestasi dan sudah dijelaskan panjang lebar melalui tausiah dari Ustadz Abu Sangkan dan juga sudah disampaikan motivasi mengenai prestasi di bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita akan sama-sama memasuki segmen tanya jawab nih sekarang. Di sini ada teman-teman dari Universitas Budi Luhur. Kita akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Abu Sangkan atau Mas Ipo yang akan menjawab nanti. Silakan yang pertama kali. Oke. Mas, namanya siapa? Baik. Ukuran sepatu berapa? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Farid Toha. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Abu Sangkan terkait sama motivasi dan prestasi nih Ustadz. Saya sendiri di bulan Ramadan ini punya motivasi untuk prestasi itu dengan melihat pahala yang akan saya peroleh nanti. Kalau dihitung-hitung gitu luar biasa kan, pahalanya berlipat-lipat. Itu gimana Ustadz mengenai hukumnya dan sebagainya. Saya punya motivasinya ke arah situ gitu. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustadz, langsung dijawab saja mungkin. Mas Nur Farid ya. Tidak disalahkan karena memang ada janji Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan disepelekan pahala akhirat. Seolah-olah untuk apa dapat pahala akhirat? Pahala di dunia saja nggak dapat, sengsara kita kok. Nggak punya duit aja sengsara, sakit gigi aja sengsara kita kok. Jangan sombong tidak pengen pahala sebenarnya. Orang sombong yang tidak pengen pahala. Ini pahala. Bernafas ini pahala. Betul kan? Bisa menata kehidupan di dunia ini dengan anak-anak kita dan keluarga kita itu pahala. Maka saya katakan, ketika kita ingin berpahala di akhirat, sesungguhnya dunianya akan dapat. Saya katakan ketika kita sholatnya khusyuk, ingin diterima oleh Allah, karena tujuannya adalah akhirat, semua tujuannya adalah akhirat. Makanya mazra'atul akhirah. Ini adalah mazra'ah, di sini adalah kebun, kebunnya akhirat. Jadi kalau mau nanam sekarang, nanam kebaikan sekarang, tidak mungkin dapat pahala akhirat kalau tidak nanam sekarang. Apa saja mazra'ah itu? Disuruh berdagang oleh Allah, disuruh menikah oleh Allah, disuruh ngasih mahar oleh Allah. Mau nggak maharnya tetap menggunakan mukena terus? Mau nggak? Rasulullah itu 700 ekor onta. 700 ekor onta, kursnya sekitar sekarang onta 20 juta. Kalikan 700 ekor, berapa coba? Ini bukan ekornya saja, kepalanya juga termasuk. Mercy lewat. Gitu deh. Itu. Jadi motivasi itu justru motivasi akhirat. Saya harus dapat pahala akhirat sehingga khusyuk dalam ibadah akan membangkitkan power dari dalam. Betul apa enggak? Iya Mas ya. Jadi powernya di dalam. Baik, itu Baik. aja. Oke, cukup Pak. Baik. Terima kasih. Sekarang yang berikutnya ada yang ingin bertanya? Oke. Namanya siapa? Ade? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Runisa dari LDK Al-Azhar Universitas Budi Luhur. Saya mau nanya sama Mas Ipo, bagaimana cara kita berprestasi dengan akhlak sejati? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau melihat orang-orang yang berakhlak bagus gitu ya, itu minimal dia dipercaya. Tinggal diasah sedikit skillnya, dia bisa naik level. Jadi akhlak ini menurut kita adalah nomor 1. Ya, kalau bahasa modernnya attitude lah, sikap gitu. Ada yang mengatakan attitude is everything. Itu benar. Ya, sikap yang menentukan segalanya. Kenapa? Dosen kita bisa jadi galak. Ya, kita bisa memutuskan untuk marah, melawan atau seterusnya. Nah, akhlak kita yang menentukan. Kita bisa juga memutuskan untuk apa? Untuk bersabar, ya, melatih kesabaran dan seterusnya. Dan yang hebatnya bulan puasa ini kan sebenarnya akhlak nih yang dilatih kan. Kenapa? Kalau sedekah itu jelas uangnya kelihatan, sholat juga kelihatan. Puasa apa yang kelihatan? Kalau tadi misalnya 5 menit sebelumnya saya minum, nggak ada yang tahu di sini, ya nggak ada yang tahu. Atau misalnya sekian detik yang lalu misalnya saya isap jari saya juga nggak ada yang tahu di sini. Nah di sini akhlaknya benar-benar dilatih. Nah kalau akhlaknya udah baik, ditempatin di mana aja bagus. Ambil contoh yang ekstrim, kalau sebaliknya orang kalau nggak jujur, ya ini jadi apa aja nggak pantas. Jadi office boy nggak pantas, jadi manajer lebih nggak pantas, direktur apa lagi, jadi menteri habis negara kita, ya
Nah, jadi akhlak ini fondasi yang membuat kita tentu bukan ini ya, nggak cukup sampai di jujur saja gitu ya, tapi ini modal dasarnya gitu. Kalau akhlaknya udah baik, tinggal digesek dikit ya, tinggal diasah sedikit, udah jadi itu. Nah itu menurut saya sikap kita terhadap akhlak. Nah cuma kadang-kadang gini ya, kita ini kalau dikaitkan lebih luas lagi, kadang-kadang aslinya pemalas, tapi ngaku-ngaku tawakal. Nah ini orang kita nih, aslinya miskin, ngaku-ngaku sederhana, ya. Aslinya memang nggak mau usaha, tapi ngakunya zuhud, qanaah. Ini yang salah kaprah gitu loh. Padahal Nabi sederhana, tapi bukan miskin. Ya, dia tawakal, tapi bukan dia malas-malesan gitu. Ada lagi yang bilang, oh saya sabar, padahal bukan sabar, dia ini lamban sebenarnya, gitu loh. Namanya sabar dengan lamban itu beda. Ya, nah kita sering pas lamban ngaku-ngakunya Allah bersama orang-orang yang sabar. Benar, tapi Allah bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh. Itu di ayat yang lain disampaikan. Nah ini yang kita kadang-kadang jarang paham gitu. Jadi kita apa ya seolah-olah membenarkan gitu atas kelemahan kita. Ini yang nggak cocok menurut saya. Mungkin itu. Ya, bagaimana Nisa? Sudah cukup? Iya. Jadi gimana nih Ustadz? Perpaduan antara perbedaan antara sabar, tawakal itu tadi sepertinya Betul. menarik nih Ustadz ya. Sebenarnya kondisi tadi apologize. Apa Ustadz? Apologize. Oh iya, apologize. Apa artinya? Ya gitu aja ditanya. Apologize lah. Iya. Jadi sebenarnya tadi katakan zuhud itu disebut zahid ketika kau punya harta. Ilmu zuhud itu bagi yang punya harta. Bukan tidak ada harta bilangnya zuhud. Zuhud itu keterikatan terhadap benda yang dia miliki. Dia lepas keterikatan terhadap benda yang miliki. Yang kasihan tidak punya benda tapi terikat terhadap benda. Parah itu namanya itu kan. Jadi zahid itu berada di satu tempat seperti bayi. Bayi itu tinggal di istana. Naik mobil mewah. Tapi dia tidak merasa naik mobil itu, tidak memiliki. Itu aja disebut zuhud. Arti zuhud. Yang kasihan itu sudah nggak punya zuhud juga. Terbayang-bayang. Ya, ambil contohnya gini, dia nggak punya mobil, tapi siang malam kebayang mobil. Nah ini maksudnya udah telah terikat ya Ustadz ya? Ya, terikat. Itu yang telah terikat gitu. Itu yang bisa dilarang. jadi kita memiliki mobil mewahnya, tapi nggak ada perasaan apapun gitu lah. Al-Ghazali mengatakan zuhud itu kau punya air sebanyak-banyaknya, tapi Anda memerlukan air itu, tapi tidak kepikiran air. Jadi Tapi ada air di rumahnya gitu. Jadi kayak orang punya harta tidak ketakutan hartanya hilang seperti itu Iya, kira-kira Ustadz ya. betul. Jadi dia itu Walaupun sudah kita diperintahkan untuk jaga harta, Betul. harus dijaga harta dan jiwa harus dijaga. Ya. Betul. Terus tentang konsep sederhana juga, mungkin nanti kita akan bahas ya. Jadi Nabi itu sederhana tapi sangat-sangat kaya. Nanti kita akan bahas. setelah ini. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab luar biasa oleh Ustadz Abu Sangkan dan juga Mas Ipo. Namun setelah ini kita bicara soal harta, sebentar lagi akan ada harta ataupun rezeki yang akan diberikan oleh Oase Ramadan. Setelah yang satu ini tetap di Oase Ramadan.